Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalkan, nama aku Nabila Yulistina. Di sini aku akan membahas terkait rabies. Pernahkah kalian mendengar tentang rabies? Rabies merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus rabies dari genus Lyssavirus dan famili Rhabdoviridae. Rabies menyerang semua mamalia dan tersebar luas di dunia, termasuk juga di Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa penyakit rabies ini sangat fatal, bahkan menyebabkan kematian? Namun, kita bisa mencegahnya dengan melakukan vaksinasi. Rabies sendiri menyebabkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat karena hewan yang paling sering menularkannya merupakan anjing yang sudah terinfeksi dan menggigit manusia, sehingga mengakibatkan ribuan kematian setiap tahunnya. Tercatat sekitar 59 orang meninggal setiap tahunnya akibat rabies di dunia. Penyebabnya bisa dari gigitan hewan yang terinfeksi. Cara virus rabies memasuki tubuh kita. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui gigitan hewan yang sudah terinfeksi, lalu berkembang di jaringan otot dan menyebar ke sistem saraf pusat. Sayangnya, penyakit ini tidak dapat disembuhkan setelah gejala klinisnya muncul. Rabies dapat berkembang menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk kemarahan, dan yang kedua adalah bentuk kelumpuhan. Hewan yang dapat terinfeksi rabies yakni anjing, rusa, rakun, rubah, dan kucing. Ciri-ciri anjing yang terkena rabies. 1. Perubahan temperamen di mana anjing menjadi sangat ganas dan berperilaku tidak menentu, hiperaktif, dan agresif. 2. Mengeluarkan air liur yang berlebihan. 3. Perubahan pada bagian bibir akibat kelumpuhan otot laring. 4. Keinginan untuk berkeliaran yang berpotensi berbahaya karena keinginannya untuk menggigit apapun yang ditemuinya. 5. Anjing mudah gelisah. Dan yang terakhir, kematian dapat terjadi setelah kejang, bahkan tanpa tahap kelumpuhan penyakitnya. Oke, sekarang kita sudah tahu kan apa ciri-ciri jika anjing kita atau anjing sekitar lingkungan kita terkena rabies. Lalu, bagaimana jika manusia yang terkena rabies? Yuk kita simak. Ciri-ciri manusia yang terkena rabies. 1. Ketakutan terhadap air. 2. Pengeluaran air liur yang berlebihan. Adanya gejala seperti rambut berdiri atau piloereksi, aritmia jantung, dan juga kejang. 4. Kematian otak dapat terjadi sebelum serangan jantung dan kegagalan fungsi vegetatif. Nah, gangguan-gangguan ini menunjukkan gangguan fungsi sistem saraf pusat yang sangat parah dan fatal. Lalu, gejala ini pun baru muncul jika kita sudah tergigit oleh hewan yang terinfeksi sekitar 30-90 hari. Wow. Oke, lanjut. Di sini aku akan memberikan contoh bagaimana gejala klinis sudah muncul kepada manusia. Yuk, lanjut.
Nah, itu tadi merupakan contoh jika kita terkena rabies namun tidak segera diobati. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Yuk kita cari tahu. Cara pencegahan rabies. Cara pencegahan yang pertama yakni vaksinasi rabies pada hewan peliharaan. Ini merupakan cara paling ampuh untuk mencegahnya. Vaksinasi ini harus dilakukan sebaiknya tiap 1 hingga 3 tahun untuk memastikan hewan peliharaan kita terlindungi jika terkena hewan yang terinfeksi. Namun, jika mendapatkan gigitan dari hewan liar yang membawa inangnya seperti kelelawar, monyet, rubah, serta rakun, kita harus tetap membawanya ke dokter hewan ya. Mencari informasi terkait rabies. Kita harus mencari informasi untuk pencegahan dini seperti hewan jenis apa aja sih yang membawa virus rabies ini. Contohnya seperti kelelawar yang merupakan inang dan bisa menyebarkan virus rabies pada anjing juga hewan lainnya. Namun, kita pun harus tetap waspada terhadap hewan lain yang merupakan inang, seperti rakun, monyet, ataupun kera. Pada umumnya, anjing akan berperilaku agresif jika bertemu rakun ataupun kera. Jadi, sebaiknya hindari lingkungan yang memungkinkan kita untuk bertemu hewan tersebut. Awasi hewan peliharaan di luar ruangan. Kita pun harus mengawasi hewan peliharaan kita ketika di luar ruangan ya. Hindari kontak langsung dengan satwa liar yang terluka. Cara lainnya untuk mencegah rabies yakni menjauhkan hewan peliharaan kita dari satwa liar yang terluka ataupun mati. Kita pun juga tidak boleh menyentuh satwa liar yang terluka tanpa menggunakan sarung tangan. Nah, itulah pencegahan tentang rabies, baik itu untuk hewan peliharaan kita maupun diri kita sendiri. Jika kita tergigit maupun pada saat terluka, kita melakukan kontak terhadap satwa liar yang dicurigai rabies, segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk pencegahan dininya. Mungkin itu yang bisa aku bahas. Semoga bermanfaat ya. See you!